Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Sandi Perdana dengan NPM 21130531009 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pramuka siaga, tingkatan dalam pramuka siaga, kegiatan yang ada di pramuka siaga, serta bagaimana kegiatan upacara pembukaan dan penutupan dalam pramuka siaga. Yang pertama, pengertian siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, tingkatan pramuka siaga. Dalam pramuka siaga ada tingkatan, yaitu pertama, mula. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mula yang dimaknai sebagai asal, awal, pokok asal, yang paling awal, yang lebih dahulu. Syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Untuk mencapai tingkat siaga mula, calon siaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat-syarat siaga mula sebagai berikut. 1. Rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga. Sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut. 2. Hafal dan mengerti isi Dwi Dharma dan Dwi Satya. 3. Dapat memberi salam pramuka. 4. Tahu arti kiasan warna-warna bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan atau diturunkan. 5. Biasa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan-pertemuan siaga. 6. Dapat dengan hafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bait pertama di muka perindukan siaga atau di muka pendengar-pendengar lain, dan tahu sikap yang harus dilakukan jika lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan pada waktu upacara. 7. Memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, atau buku tabungan pelajar. 8. Setia membayar uang iuran kepada gugus depan sedapat-dapatnya dengan uang yang diperoleh dari usaha sendiri. 9. Selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan badan. 10. Keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Kedua, bantu. Siaga bantu mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkat siaga bantu, seorang pramuka siaga mula harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat-syarat sebagai berikut. 1. Rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga mula, sekurang-kurangnya 10 kali latihan. 2. Bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya. 3. Tahu arti lambang gerakan pramuka. 4. Dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia Raya. 5. Tahu nama negara, ibu kota negara, kepala negara Republik Indonesia. 6. Hafal Pancasila. 7. Tahu nama dan alamat kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalnya. 8. Dapat membaca jam. 9. Dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan. 10. Dapat melempar dan menerima lemparan bola dengan tangan kanan dan kiri. 11. Dapat membuat dan menggunakan simbol mati, simbol anyam, dan simbol pangkal. 12. Memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar, dan sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungan itu selama sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi siaga mula. Setia membayar uang iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperoleh dari usahanya sendiri. 13. Memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumahnya, di sekolahnya, di tempat ibadah, atau di tempat lain. 14. Dapat mencuci dan melipat pakaiannya sendiri.
15. Keagamaan atau sesuai dengan agama masing-masing. Pertanyaan yang ketiga adalah siaga tata. Siaga tata mengkiaskan tingkat kecakapan siaga sudah diikuti, serta untuk menata karya kesiagaan. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum Satuan Pramuka Siaga setelah siaga mula dan siaga bantu. Pramuka siaga yang telah menyelesaikan SKU siaga tata dapat mengikuti Pramuka Garuda untuk golongan pramuka siaga. Untuk mencapai tingkatan siaga tata, seorang pramuka siaga bantu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pembahasan yang ketiga adalah kegiatan pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga. Pesta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari, tanpa menginap, dengan berbagai kegiatan sebagai berikut. Pertama, bermain bersama atau kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dengan permainan. Yang kedua, pameran siaga. 3. Pasar siaga atau simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga. Yang keempat, dharma wisata. Yang kelima, pesta seni budaya. Yang keenam, karnaval, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Upacara pembukaan latihan perindukan siaga seperti